الحمد لله الرحيم الرحمن قديم الإحسان ذي الكبرياء والسلطان وصلى الله وسلم على سيد الأكوان المصطفى من بني عدنان حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله المطهرين من الأرجاس والأدران وصحبه أهل الهدى والعرفان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم وضع الميزان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syaraif, dan yang sama-sama kita hormati juga kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, dan segenap sesepuh kita, khususnya Bapak Haji Fakhruddin dan juga segenap tokoh masyarakat yang berhadir di dalam acara kita pada malam hari ini, khususnya saudara kita Bapak Taufan dan juga Bapak Kadus Kepala Dusun Haji Rudi, dan pada malam hari ini Bapak Ketua Perumahan yaitu Bapak Sapni tidak dapat berhadir karena tadi saya mendapat informasi beliau sedang dalam perawatan karena sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan beliau. Begitu juga Bapak Panitia Pelaksana yang tadi menyampaikan sambutan, saudara kita Didi beserta rombongan Maulid Simtud Durar untuk pertama kalinya atau perdana tampil pada malam hari ini yang luar biasa baik, bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi kita sebagai generasi yang solihin dan solihat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam 26 daripada bulan Rajab. Berarti kurang lebih 25 hari bulan Rajab berlalu di tengah-tengah kita. Para ulama menyebutkan Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami dan memupuk tanaman itu. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil tanaman kita tersebut. Kira-kira apa yang sudah kita tanam selama 25 hari terakhir ini di sepanjang bulan Rajab? Apa kira-kira yang sudah kita tanam? Bulan Rajab tinggal kurang lebih 4 atau 5 hari lagi. Itu patut kita pertanyakan, supaya keadaan kita akan semakin membaik. Bagaimana sholat kita yang dulu kita meninggalkan secara total, apakah sekarang kita bisa memperbaikinya? Atau yang dulu kita hanya mengerjakannya sewaktu-waktu saja, orang Banjar biasa menyebutnya balang kambingan. Apakah sekarang ini kita sudah bisa memperbaikinya agar istiqamah menjalankannya? Ini juga adalah bahagian daripada tanaman tersebut. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para dai, oleh para ulama kita, guru-guru kita, terutama yang berkenaan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Sudah kita dengar sering, hampir setiap hari diadakan acara-acara mulia ini. Apa yang sudah kita amalkan dari ilmu yang kita peroleh
melalui majlis-majlis Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita, semua itu kelak akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita tanam di sepanjang 25 hari terakhir ini. Dan Rajab sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita sekarang berada di akhir dari bulan Rajab. Ayo perbaiki pola hidup kita, rubah haluan kita. Dulu kita jauh dari Allah, berusahalah untuk bisa mendekat kepada Allah. Dulu kita tidak peduli dengan agama, sekarang berusahalah untuk lebih peduli lagi kepada agama, lebih mementingkan agama dan akhirat daripada dunia. Tadi kita mendengar sambutan dari ketua panitia bahwa inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang paling penting adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah bekal kita untuk kelak selamat di akhirat. Sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga para ulama menyebutkan wajibnya sholat 5 waktu itu termasuk ma'lum minad din bid darurah. Sesuatu yang diketahui dalam agama secara pasti. Sehingga tidak ada yang bisa mengingkari kewajibannya. Yang mengetahui wajibnya sholat 5 waktu dalam agama ini bukan hanya orang muslim saja, bahkan orang yang di luar agama Islam pun tahu bahwa kewajiban orang-orang muslim adalah sholat 5 waktu. Sehingga kewajiban ini dinamakan al-wajibul ma'lum minad din bid darurah. Kewajiban yang diketahui dalam agama secara daruri, secara pasti, tidak mungkin bisa dipungkiri. Sehingga para ulama menyebutkan, apabila seseorang meninggalkan sholat, pertama takasulan karena malas, maka dia dinyatakan fasik. Na'udzubillah. Atau apabila ia meninggalkan sholat, yang kedua ini karena juhudan liwujubiha, mengingkari wajibnya sholat, maka orang tersebut dikategorikan kafir, keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sholat ini merupakan pilar utama dalam agama, yang dengannya dapat dibedakan antara muslim dan orang kafir. Orang kafir bisa puasa. Agama Hindu itu kalau sudah hari raya Nyepi, mereka puasa, sepi, diem, gak ada yang makan, gak ada yang ribut, gak ada yang bising. Makanya dibilang Nyepi. Zakat yang praktiknya adalah bersedekah, memberikan bantuan kepada fakir miskin, kepada kaum du'afa, ini juga bisa dilakukan oleh non-muslim. Orang-orang Cina itu kadang juga menyantuni orang-orang yang du'afa, fakir miskin. Tetapi sholat 5 waktu ini hanya dilakukan oleh orang muslim saja, bukan yang lain. Sehingga ia menjadi bekal bagi kita untuk keselamatan di akhirat. Orang yang sholat insya Allah selamat. Tapi orang yang tidak sholat dijamin tidak akan selamat. Kenapa? Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhumud dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin, kelak di hari kiamat, di hari yang disingkap daripada betis. Itu kinayah bahwa hari itu adalah hari yang sangat hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menakutkan.
Yauma yukshafu an saqin, sehingga hari itu digambarkan seperti hari yang disingkapnya betis. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya hari yang serius, bukan main-main, yakni hari kiamat. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka orang-orang itu kelak disuruh, diajak untuk sujud, fala yastati'un, tetapi mereka tidak sanggup, tidak bisa untuk sujud. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena tulang belakang mereka ini menjadi kaku, keras, kaku, sehingga tidak bisa membungkukkan badan. Jangankan sujud, rukuk tidak bisa. Khasyi'atan absaruhum, pandangan-pandangan mata mereka tertunduk, hina. Tarhaquhum dhillah, dan mereka diliputi oleh kenistaan, kehinaan. Kenapa kok bisa begitu kelak di hari kiamat, di hari yukshafu an saqin? Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Sungguh dulu waktu di dunia mereka itu diajak untuk sujud, untuk salat. Hari-hari muadzin mengumandangkan azan 5 waktu sebagai perwakilan dari Allah Ta'ala untuk memanggil hamba-hambanya mengerjakan salat. Terus apa sambutan mereka ketika mendengar azan-azan tersebut? Wahum salimun, sedangkan mereka merasa selamat. Sebagian ahli tafsir mengatakan salimun artinya as-sihha, sedangkan mereka ketika itu masih sehat. Sebagian ada yang mengatakan wahum salimun, yakni mereka merasa sudah selamat, seolah tidak perlu lagi dengan sholat. Na'udzubillah. Apalagi begitu diajak untuk melaksanakan sholat, alasannya ajak ikam sembahyang, aku sudah sampai. Wah, parah lagi. Ini nih yang dimaksud dalam ayat wahum salimun. Mereka merasa sudah selamat, sudah sampai. Ternyata sudah dari dulu Allah ceritakan ada kelompok semacam ini, kelompok wahum salimun. Jadi jangan heran kalau ada orang diajak sholat, ajak ikam sembahyang. Kenapa pian kada sembahyang? Ikam belum sampai lagi. Ya ini nih, merasa selamat, wahum salimun, sudah disinggung sama Allah. Ada seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga para pendahulu-pendahulu kita, mereka tidak pernah menelantarkan perihal sholat. Sholat mereka junjung di atas kepala, dianggap kebutuhan utama dalam hidup. Apabila jasmani memerlukan makanan berupa lauk dan pauk, nasi dan sejenisnya, maka rohani juga perlu makanan. Makanan utamanya adalah sholat 5 waktu. Mereka sangat cinta dan sayang terhadap sholat mereka melebihi harta benda dan dunia mereka. Ar-Rabi' bin Khaytham radhiyallahu anhu wa ardhah, disebutkan ketika beliau sedang di perjalanan, lalu kemudian masuk waktu sholat, beliau langsung berhenti, langsung stop dan berhenti, kemudian turun dari kudanya, lalu kemudian kudanya diikat di sebuah pohon. Beliau pun sembahyang menghadap Allah. Ketika beliau sedang sembahyang, tiba-tiba datang maling yang mencuri kuda beliau. Maling itu perlahan melepas ikatan tali kuda tersebut, kemudian dia berlari memacu kuda itu. Lalu kemudian warga yang ketika itu menyaksikannya semua teriak-teriak menjerit, maling, maling, maling. Tapi maling tadi sudah lari kabur jauh. Ar-Rabi' bin Khaytham terus melanjutkan sholatnya tanpa memperdulikannya. Sampai kemudian beliau salam dari sholatnya. Maka warga-warga itu berdatangan menyapa Rabi' bin Khaytham dan mengatakan, wahai Rabi', tidakkah kamu sadar bahwa tadi baru saja maling mencuri kudamu dan ia berhasil lari membawa kabur kudamu? Kata Rabi' bin Khaytham, demi Allah,
Saya tahu itu. Dari sejak ia mengincar kuda saya ketika saya sedang sholat, sampai kemudian ia melepaskan ikatan tali kuda saya itu, tapi saya sedang sholat. Saya tahu dan sadar. Sampai kemudian ia lari membawa kabur kuda saya tahu. Maka warga-warga tersebut mengatakan kepada Rabi' bin Khaytham, halla talabtaha minhu, tidakkah engkau mengambil kudamu itu darinya dan meninggalkan sholatmu? Rabi' tersenyum dan mengatakan, la, kanat salati ahabba ilayya minal faras wa huwa lahu bihil. Kata Rabi' bin Khaytham, tidak. Loh, kenapa? Ketahuilah, sholatku lebih aku cintai dan aku sukai daripada kudaku yang dicuri oleh maling itu. Dan sekarang juga kuda itu aku halalkan untuknya. Radhiyallahu anhu warda. Kenapa? Karena sholatku lebih aku sukai daripada kuda. Andai kata aku batalkan sholatku dan aku rampas kuda itu dari si maling, berarti aku meninggalkan sholat demi kuda. Berarti kuda lebih aku cintai daripada sholat. Dan aku tidak mau itu terjadi. Sholat jauh lebih aku cintai daripada harta benda dan semua yang aku miliki di dunia ini. Biar kuda itu aku halalkan untuk si maling. Radhiyallahu anhu warda. Ayo. Kita, kadangkala kalau sudah masuk waktu sholat lalu takbir, HP aja berbunyi udah kita batalkan sholat kita. Tring-tring, masih terus. 2 kali tring-tring, masih terus. 3 kali, apa lagi nih? Batal sholatnya. Subhanallah. Apakah HP lebih mulia di hadapanmu ataukah Tuhanmu Allah Ta'ala, sehingga engkau tinggalkan sholatmu demi HP-mu? Subhanallah, kasihan. Ada juga yang sudah takbiratul ihram, dipanggil bininya, oh abahnya, sudah takbiratul ihram, sudah menghadap Allah dalam sholat, dia batalkan sholatnya. Ada apa umanya? Tuh siangnya haruan tuh nah. Subhanallah, musibah. Para ulama menyebutkan, memutuskan sholat fardu setelah masuk di dalamnya minal kabair, termasuk dosa besar. Sholat fardu ya, bukan sholat sunnah. Lalu kita putuskan padahal kita sudah masuk di dalamnya, itu termasuk bahagian dari dosa besar. Hati-hati. Jangan sampai sholat dibatalkan gara-gara sesuatu, apalagi yang tidak penting. Yang penting saja, jikalau itu duniawi, jangan dihiraukan. Hati-hati. Begitulah para pendahulu kita. Mereka lebih mencintai sholat daripada yang lainnya. Sampai ada salah seorang sholihin ditanya oleh temannya, fahal haddatsta nafsaka wa anta fis shalah? Kamu pernah enggak mengajak bicara hatimu sedangkan engkau di dalam sholat? Orang soleh tadi menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai di dalam hatiku ketimbang sholat sehingga aku sibuk membicarakannya? Sepertinya tidak ada tuh. Kalau saya sudah sholat, maka sholat yang saya cintai, saya pikirkan dan saya tadabbur, sehingga saya tidak sempat memikirkan yang lainnya. Bahkan ada di antara mereka dari saking senangnya dan cintanya dengan sholatnya, dia berdoa kepada Allah. Apa katanya? Allahumma in kunta a'taita as-salata, in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrih, fa'atini as-salata fi qabri. Ya Allah, jika engkau mengaruniakan kepada seseorang untuk bisa sholat di kuburnya, maka karuniakan kepada saya untuk dapat terus sembahyang di kubur saya. Siapa orang tersebut? Beliaulah Thabit al-Bunani. Itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Thabit al-Bunani setiap hari.
Ya Allah, jika Engkau mengizinkan seseorang untuk tetap sholat di kuburnya, izinkan saya untuk tetap bisa sholat di kubur saya. Padahal selama di dalam dunia, beliau sudah menghabiskan waktunya untuk Allah Ta'ala, ketimbang mencari dunia, yaitu merasa masih belum cukup. Waktu yang begitu panjang di dunia dan dihabiskan dalam taqarrub ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah dalam sholat, beliau masih merasa belum cukup, belum puas, sehingga minta kepada Allah agar tetap bisa sholat di dalam kuburnya. Al-Hafidh Adz-Dzahabi di dalam Syiaru A'lamin Nubala menyebutkan, waruwiya qad istujiba lahu da'watuh, dan diriwayatkan qad istujibat lahu da'watuh, sungguh doanya itu dikabulkan oleh Allah. Apa buktinya? Ibrahim ibnu Sammah bercerita, kami pernah mendengar orang-orang yang melewati makom Thabit al-Bunani di alqah pekuburan muslimin di tengah malam ketika akan pergi ke masjid. Kami, kata mereka yang lewat di kuburan itu, mendengar suara bacaan Quran yang keluar dari makom Thabit al-Bunani. Ini menunjukkan bahwa doanya diijabah oleh Allah. Thabit al-Bunani kendati pun sudah wafat dan dimasukkan ke dalam kuburnya, beliau tetap sholat di dalamnya dan beliau tetap membaca Al-Quran di dalamnya. Radhiyallahu anhu arba. Bagaimana dengan kita yang serba kekurangan ini? Orang sekelas Thabit al-Bunani sudah banyak beramal di dunia, tapi beliau masih merasa belum cukup kehidupan di dunianya ini, sehingga minta untuk tetap terus beramal sampai ke kubur. Kalau kita, jangankan di kubur, di dunia ini aja banyak meninggalkan amal, lagi sampai ke kubur. Iya, subhanallah. Dan masih banyak orang-orang soleh lainnya, seperti di Hadramaut sana. Mudah-mudahan kita semua bisa melangkahkan kaki ke bumi Hadramaut, bumi sejuta wali. Amin ya rabbal alamin. Di Hadramaut sana ada makam, namanya makam Al-Habib Musyayyakh bin Ali bin Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran. Al-Habib Musyayyakh bin Abdullah bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Jadi Habib Musyayyakh bin Abdullah bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu dikuburkan di pekuburan Zanbal yang ada di Tarim. Sewaktu ketika ada jenazah meninggal dunia, maka penggali kubur menggali kubur Al-Habib Musyayyakh bin Abdullah bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Karena biasanya kalau yang dikubur itu sudah dikubur sekian puluh tahun, biasanya kan sudah menjadi tanah, bahkan tulang belulangnya pun hancur, sehingga dilapis dengan mayat baru lagi. Tapi aneh, ketika penggali kubur itu menggali makam Al-Habib Musyayyakh bin Abdullah bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran, ketika digali kuburnya itu, ternyata mereka melihat ada ruangan yang besar dan terang. Loh, ini seperti ruangan, seperti kamar, lebar. Ini yang dimaksud Allah Ta'ala luaskan kuburnya. Iya, lebar. Kalau kita cuma 1 kali 2 meter, kalau ini lebar seperti ruangan besar dan bercahaya. Lalu tukang gali kubur tadi penasaran, dia pun menengok dari atas ke arah bawah. Ternyata dia melihat ada sosok di dalamnya yang tidak lain, beliau adalah Al-Imam Al-Habib Musyayyakh bin Abdullah bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Lalu beliau memandang ke arah penggali lubang kubur tadi sambil mengisyaratkan dan mengatakan, "Usturni satarakallah." Tutupi ya, jangan ceritakan siapa-siapa. Semoga Allah menutupi kamu juga. Kaget dia. Langsung dia gali, kubur yang digali tadi dimasukkan tanah kembali, diratakan seperti semula. Tapi dia tidak ingin kalau hanya dia yang tahu, tidak kuat menyembunyikan rahasia tersebut. Orang ini pun menceritakannya kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Padahal tadi Al-Habib Musyayyakh sudah berpesan, jangan ceritakan siapa-siapa, usturni, tutupi saja ini, tutupi saya ya, jangan ceritakan. Dia rupanya tidak kuat menahan sendiri,
Dia ceritakan akhirnya kepada teman-temannya, akhirnya diceritakan temannya kepada orang lain, lalu semuanya tahu. Orang tersebut akhirnya kemudian sakit dan meninggal dunia karena membongkar rahasia. Sehingga fadilat dan keutamaan beliau sejak itu diketahui oleh warga-warga setempat bahwa Al-Habib Musyayyakh bin Abdullah bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran adalah seorang waliullah yang punya karamah. Begitulah para pendahulu-pendahulu kita. Mereka sangat senang dan suka dengan sholat mereka, hingga pada akhirnya mereka terus menjalankan sholat dalam keseharian mereka. Dan sampai di dalam kubur mereka, mereka tetap melangsungkan sholat mereka di dunia dulu, berkelanjutan sampai di kubur, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa hum sajidun, dan mereka dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan kita seperti mereka. Allah Ta'ala jadikan sholat lebih kita cintai daripada harta kita, daripada pekerjaan kita, daripada dunia kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak cucu dan keturunan kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat dari sejak sekarang sampai nanti meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bulan ini, bulan Rajab yang penuh berkah ini, penuh rahmat dan ampunan ini, adalah bulan yang akan menjadi penyebab diangkatnya bala bencana, diangkatnya segala wabah penyakit, terutama COVID-19 dan semua virus-virus lainnya. Dan mudah-mudahan umat muslimin muslimat dimanapun berada selalu Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi, dan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala tentramkan dan damaikan mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan seluruh hajat-hajat kita dan ampunkan segala dosa-dosa kita, sembuhkan yang sakit di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan kita kepadanya dan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah rahmati dan sayangi kita, terutama orang tua kita, kakek dan nenek kita, kerabat dan keluarga kita yang sudah lebih dulu mendahului kita di alam barzakh. Mudah-mudahan pahala-pahala yang Allah Ta'ala bagi-bagikan di majelis ini juga disampaikan ke kubur-kubur mereka, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Begitu pula dengan kita kelak ketika ajal datang menjemput, kita akan mendapatkan naimul qabr, kenikmatan kubur, sehingga kita dapat menyaksikan melalui nikmat kubur itu tempat tinggal kita di surga. Amin Allahumma amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina syaqiyan mahruma matrudan an rahmatika. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa 'ala tilawatil Qur'an bi rahmatika ya Rahim ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.